Ini kesempatan yang khusus dan unik ya. For such a time like this, kita ketemu membahas semua ini. Dan saya tadi mendengarkan kesaksian dan saya kenal banyak dari saudara yang ada di Zoom ini ya. Dengan saudara-saudara dari Full Gospel Businessman, karena waktu saya masih lebih banyak waktu di Indonesia, dekat sekali, banyak terlibat ya, kira-kira mungkin 20 sampai 15 tahun yang lalu saya masih banyak terlibat dengan Full Gospel Businessman Fellowship ya. Nah, saudara tentu sedang membahas tema Kingdom. Saya dengar dari Pak Benny Lucy bilang bahwa kita sedang membahas tentang kerajaan Allah. Nah, dan saya kalau dengar pembicara-pembicara yang datang pada saudara, saya berharap you are all well equipped ya, udah betul-betul di itu, dan kemudian sudah memiliki pemahaman. Nah, saya pertama mau hubungkan dulu kegoncangan ini dengan kerajaan Allah. Saudara mesti paham terlebih dahulu hal ini, bahwa segala sesuatu di dunia ini bakal bergoncang, itu udah pasti. Segala sesuatu di dunia ini bakal bergoncang. Sistem, kebudayaan, cara, pendekatan, approach berubah. Belum pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia mengalami seperti yang kita alami secara global. Belum pernah ya. Mungkin pandemi yang terjadi terakhir di flu Spanish juga nggak pandemi kali. Cuma hanya beberapa bagian Amerika dan Europe. Tapi kemudian ini baru pertama terjadi meliputi seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami kegoncangan ini. Ibrani pasal 12 sudah beritahukan pada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini akan digoncangkan, Apa aja, sebut, siapa aja, bilang aja. Dari segala sesuatu, saya juga akan digoncang, saudara akan digoncang, bisnismu akan digoncang, keluargamu akan digoncang. Ada banyak hal dalam kehidupan kita bakal digoncang. Gerejamu bakal digoncang, denominasimu bakal digoncang, semua akan tergoncang. Nah, tujuan dari goncangan itu jelas kalau saudara baca di Ibrani pasal 12 ayat 26 dan 27, jelas tujuan kegoncangan itu. Supaya yang nanti akan bertahan, yang tinggal adalah hal yang tidak tergoncangkan. Itu aja tujuannya. Jadi nanti yang bakal tertinggal adalah sesuatu yang benar-benar tahan banting, tahan goncang. Dan mana ada yang tahan goncang di dunia ini? Tapi ayat 28 dari Ibrani pasalnya yang ke-12 beritahu buat kita kan, bahwa kita ini ada karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, itu dia. Kata kuncinya adalah pada saudara sudah menerima belum kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oh, ini nggak ada hubungannya sama agama Kristen. Ini nggak ada hubungannya cuma saudara lahir dari keluarga Kristen. Ini bahkan nggak ada hubungannya dengan saudara-saudara pelayanan secara religius bertahun-tahun. Nggak ada hubungannya. Ini adalah secara personal, secara pribadi, secara totalitas pribadi kita mengakui bahwa Tuhan adalah Raja dalam kehidupan kita dan memerintah dalam kehidupan kita, dan lewat kehidupan kita kerajaannya dan kehendaknya terlaksana di muka bumi ini. Kalau belum sampai kepada pemahaman itu, ya udah, kita hanya akan terus terombang-ambing, tergoncang ke sana kemari. Karena karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ternyata satu-satunya yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Full stop. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Dan memang benar, kalau saudara baca Alkitab ya, kalau saudara baca Alkitab sebagai sebuah narasi ya. Saya mulai tertarik dengan membahas naratif Bible study. Waktu kemudian membaca secara narasi tertinggi dari Alkitab itu adalah ini, bahwa Tuhan adalah Raja atas kerajaan yang kekal dan tak tergoncangkan. Nah, dan Tuhan yang itu mengajak kita untuk ada di dalam kerajaannya, karena memang dari awal manusia diciptakan dalam kerajaannya. Itu jelas.
Jadi kingdom konsep kita mesti jelas bahwa manusia diciptakan dalam konteks kerajaan, bukan dalam hal yang lain. Sebab waktu Tuhan menjadikan manusia, udah jelas. Waktu Tuhan menjadikan manusia, udah jelas tujuannya. Ini tujuan Tuhan menjadikan saudara dan saya adalah supaya dalam keserupaan dengan Allah, kita memerintah bersama dengan Tuhan. Itu jelas. Karena kita berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kata rada kemudian muncul. Jadi keserupaan dan berkuasa ini adalah, atau memerintah ini adalah kata kunci bahwa manusia memang diciptakan untuk itu. Ada orang cuma mengejar keserupaan, membuang kuasanya, ada yang cuma mau karakter aja, gak mau terlibat dengan influence, menguasai, kemudian memberkati dunia dengan kehendak Allah. Ada yang kayak gitu, mau sendiri aja. Tapi ada juga yang saking cuman kejar kuasanya, lupa keserupaannya. Jadi tujuan Allah menjadikan manusia itu ada dua, keserupaan dan memerintah. Itu jelas, itu tujuan Tuhan terhadap manusia. Jadi konteks ini udah jelas. Jadi disinilah pemerintahan Tuhan dinyatakan kepada manusia. Jadi manusia sejak awalnya, saudara mesti mengerti, manusia sejak awalnya telah dipercayakan. Yang pertama adalah pemerintahan. Itu jelas. Manusia dipercayakan pemerintahan. Jelas. Bagaimana Tuhan mempercayakan pemerintahan? Karena manusia serupa dengan gambarnya. Jadi pengejaran pemerintahan dan keserupaan itu harus equal. Saudara tidak boleh mengejar kuasa tanpa keserupaan. Bahaya itu. Kalau saudara cuma mengejar kuasa tanpa keserupaan, Hitler. Kalau saudara mengejar itu, saudara hanya akan jadi bengis, haus kekuasaan, hancurkan orang lain. Tapi kita nggak akan konsentrasi dalam hal tersebut. Kita mau konsentrasi pada hal yang berikutnya. Bahwa setelah dia bilang itu, dia kemudian mempercayakan kepada manusia kerajaannya di muka bumi ini. Fasilitasnya diberikan kepada manusia. Nah, disinilah baru kemudian kita mengerti ada kata pertama yang kita harus paham. Kata itu adalah pengelola. Pertama, manusia bukanlah pemilik kuasa, manusia bukanlah pemilik original dari semua harta yang Tuhan berikan, manusia hanyalah pengelola dari awal. Itu jelas. Itu jelas, manusia menjadi pengelola, manusia menjadi pelaksana kehendak Allah di dunia ini, ya kan? Nah sekarang dari situlah kemudian saya akan memperkenalkan pada saudara yang namanya kingdom economy, ya kan? Jadi ada istilah yang namanya kingdom economy, ada yang namanya kingdom economy. Apa itu kingdom economy? It's very simple. Kingdom adalah berbicara kingdom of God, pemerintahan Allah dengan semua dinamikanya dalam kehidupan ini. Itu penting, itu dulu. Dia harus memerintah kehidupan saudara dulu supaya saudara dapat menjalankan pemerintahannya, betul ya? Nah, baru yang kedua ekonomi. Ya, saudara pasti tahu arti ekonomi apa ya? Ekonomi itu tertulis di Alkitab beberapa kali ya. Saya tidak punya waktu untuk Bible study dengan saudara, tapi kita ngobrol aja dulu sekarang, next time barangkali baru kita kembangin pada sebuah teaching yang lebih sistematik ya. Yang sekarang kita bicara aja, sebab ditulis di Alkitab, ekonomi itu bahasa Yunaninya adalah oikonomos, sudah tahu ya. Oikonomos itu artinya adalah apa? Seorang yang mengelola suatu rumah tangga atau keluarga, ya kan? Seorang yang mengelola oikos, itu jelas. Jadi oikonomos berurusan dengan orang yang mengelola. Ya, kata kelola itu adalah penting banget. Makanya kita paham istilah tata kelola, itu dia. Kata kelola kemudian hanya orang berpikir itu adalah milik pemerintahan aja, karena kata tata kelola itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu diterjemahnya governance ya,
government itu pemerintah, governance adalah tata kelolanya. Ya, itu kemudian yang dipakai oleh ilmu administrasi negara, bahwa tata kelola itu adalah bagaimana pemerintah melakukan tata kelola dalam semua kebijakan-kebijakan mereka. Nah, disinilah kalau kita memahami kingdom economy ini, kita bakal paham bahwa oh ternyata, ini dia. Sekarang saya akan masuk lebih jauh. Ternyata tadi saya mendengarkan kesaksian Pak Agung Tanoyo tadi, luar biasa. Waduh, salam Pak Agung, luar biasa. Kagum untuk melihat bagaimana Tuhan merubah persepsi Pak Agung tentang uang. Menurut saya itu yang harusnya terjadi dalam kingdom economy ini. Ya, dalam kingdom economy ini kita mesti paham tentang hal tersebut. Nah, sekarang kita mulai dulu. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara bukan uang, tapi yang Tuhan percayakan kepada saudara harta. Apa bedanya uang dan harta? Itu dua kata yang berbeda. Sangat disayangkan orang sudah mulai kabur matanya sekarang, sehingga mereka pikir harta itu sama dengan uang. Nanti dulu, harta tidak selalu berbentuk uang, kan saudara tahu. Bahkan tentu saudara tahu kan, di sorga, maafkan kata yang saya pakai, di sorga nggak ada uang kan, nggak ada. Iya, nggak ada catatan Alkitab yang berkata di sorga ada uang, nggak disebut. Di sorga ada emas, begitu kan ditulisnya. nanti kita akan lihat bagaimana konteksnya. Saya tidak berbicara bahwa uang tidak penting. Saya bersalah kalau saya bilang uang tidak penting. Uang penting karena di dalam, saya pakai bahasa ini hati-hati, dalam sistem dunia. Jadi sistem dunia, uang itu telah menjadi alat kekuasaan. Dia telah berubah dari alat tukar, telah berubah menjadi alat kekuasaan. Karena dia telah menjadi alat kekuasaan, dia telah berubah menjadi alat kendali yang paling besar, paling efektif, dan paling masif. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik bahwa uang telah berubah fungsinya begitu rupa, dan percayalah, uang kan baru muncul kapan? Uang tidak ada di kekekalan kok. Uang tidak ada di waktu penciptaan, nggak ada. Uang nggak ada. Tuhan nggak ciptain uang kan? Semua model pertukaran dulu sebenarnya. Jadi kita tentu tahu, misalnya orang mundur ke belakang pada zaman Mesopotamia, kira-kira 5 ribuan tahun sebelum kebudayaan Yahudi ada, which is kebudayaan Alkitab kita ada. Kerajaan Mesopotamia salah satu kerajaan yang berkuasa pada waktu itu, ya. Dan tentu kita tahu Abraham datang dari Mesopotamia kan, pergi ke tanah perjanjian yang ada di yang sekarang adalah Israel. Tapi coba perhatikan ini. Kalau mundur ke belakang, mereka memiliki koin pertama, mata uang tukar yang pertama. Itu cuman alat tukar. Dan semua alat tukar itu stamped by gold. Jadi harus ada 3 hal. Dia itu either gold, either silver, or copper. Jadi dia adalah emas, perak, atau tembaga. Itu alat tukar yang dipakai dari dulu. Nanti itu kemudian dimulai ketika peralihan antara Persia, dari Yunani ke Persia, di mana kemudian tentara-tentara mereka mulai dibayar pakai uang itu, mulai dibayar pakai uang emas, mint emas itu, koin emas mulai berlaku. Tapi itu kan mundur hanya beberapa, mungkin 600 tahun sebelum Masehi. Kalau mata uang Cina, kebudayaan Cina yang sudah hampir 3.000 tahun ya, 2.500-an tahun lebih, itu pada tahun 1400 sebelum Masehi udah ada koin Cina yang didapat kemudian di mana ya kita tahu. Jadi itu semua cuma alat tukar sebenarnya, alat tukar. Tentara bekerja, alat tukarnya itu. Jadi itu ada alat tukar. Tapi kemudian, nah ini dia yang saya pikir, sistem dunia yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan dengan pintar berusaha untuk menghancurkan pola pikir manusia, untuk gagal melihat harta
Mereka lebih melihat uang. Tahu bedanya nggak? Jadi kemudian mereka berpikir uang adalah harta. Oh, hang on. Harta bukan. Sebab Tuhan mempercayakan harta kepada manusia. Tuhan memberikan harta kepada manusia. Nanti saya akan tunjukkan harta apa yang Tuhan berikan pada manusia yang sangat penting. Nanti kita bisa membahasnya dengan cepat supaya saudara mengerti. Nah, Tuhan memberikan kepada manusia yang pertama itu adalah keserupaan, yang kedua dia berikan kepada manusia pemerintahan, yang ketiga dia memberikan kepada manusia bumi untuk dikelola. Bilang lu bumi untuk dikelola. Dari mana saya tahu itu? Gambarannya adalah waktu Tuhan menjadikan, Tuhan berkata ini narasinya. Tuhan jadikan manusia, Tuhan taruh manusia itu di Taman Eden. Sudah tahu cerita itu kan? Kita dalam kingdom teologi kita menyebutnya kingdom in the garden. Jadi kerajaan Allah, tata kelola kerajaan ditaruh. Manusia diambil, Kejadian pasalnya yang kedua, kemudian manusia ditaruh di dalam Taman Eden. Betul ya? Manusia ditaruh di Taman Eden, betul? Untuk apa manusia ditaruh di situ? Coba kita lihat. Ya, kita baca Kejadian pasalnya yang kedua. Cuma untuk apa manusia ditaruh di situ? Itu penting kita ketahui supaya saudara tahu mengapa saudara ada dalam dunia bisnis. Ya, dibilang ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Coba lihat kata itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Dua kata ini adalah kata yang penting. Kita kemudian mengetahui bahwa kata mengusahakan itu berasal dari kata abod, ya, yang artinya itu kemudian dari situ kita dapat kata, saudara pasti pernah ingat kata ini, avoda, tahu avoda ya, menyembah dalam hubungannya dengan pekerjaan kita. Jadi ternyata pekerjaan kita itu bentuk penyembahan kepada Tuhan. Sebab kata mengusahakan ini, kata abod itu, kata abod, A-B-O-D itu abod, dari kata itu kita dapat kata avoda, itu sebenarnya punya pengertian Levitical service unto God, sebuah pelayanan keimamatan bagi Tuhan. Jadi dengar baik-baik, pekerjaan saudara itu jangan dipisahkan dari itu, karena pekerjaan itu adalah pekerjaan keimamatan. Disinilah Tuhan percayakan manusia pertama pekerjaan untuk mengelola apa yang seharusnya sudah tersedia, cuman perlu dikelola. Jangan lupa, perlu dikelola, perlu dikembangkan. Kalau saya punya bahasa Inggris mungkin lebih masuk akal. You need to utilize it. Engkau perlu melakukan sesuatu atasnya, mengelolanya. Sebab Tuhan sudah kasih, pelajari aja. Apa yang Tuhan kasih buat Adam? Oh, ada emas kan di Taman Eden itu? Iya kan? Dibilang emasnya itu bagus. Saudara baca aja. Saudara baca dari ayatnya yang apa, ada 4 sungai. Nah, kemudian sungai yang pertama itu Pishon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopas. Ya saudara bisa lihat, di situ ada emas, ada apa? Tuhan percayakan. Tapi kan emas nggak nongol begitu-begitu kan? You need to what? Kamu harus utilize it, kamu harus mengelolanya, kamu harus mengerjakannya. Dan udah disiapkan oleh Tuhan semuanya kepada manusia, facilitate, kekayaan, semua sudah ada. Nah, ini dia, di sini masalah utama. Kita di dalam berbisnis harus mengerti currency kita dalam kerajaan Allah beda dengan currency dunia, beda. Tuhan nggak kenal uang loh, ya. Tuhan nggak kenal uang. Maksud saya begini, kalau saya bilang Tuhan nggak kenal uang, itu bukan berarti Tuhan tidak memberkati saudara dengan keuangan, bukan. Yang Tuhan kenal itu harta yang Dia berikan kepada manusia
untuk manusia kelola. Disinilah kita perlu punya ada yang disebut dengan tata kelola dalam mengerjakannya. Nah, saya mau katakan ini pada kita sekalian bahwa Tuhan memberikan beberapa hal penting buat kita. Saya mau bahas sekarang dulu foundation dari kingdom economy. What is the foundation dari kingdom economy kita? Kita sudah bahas bahwa kita harus ada dalam pemerintahan Allah, kita harus serupa dengan Kristus. Itu jelas. Itu nggak bisa. Itu harga mati. Kalau saudara belum menjadikan Yesus Raja, saudara belum diperintah oleh Tuhan, kehendak Tuhan bukan yang terutama dalam kehidupan saudara, dan you have to think twice. Itu berarti saudara belum menemukan tujuan hidup saudara ada di dalam dunia ini. Karena itu tujuannya. Manusia dijadikan supaya dalam keserupaan dengan Allah, mereka memerintah bersama dengan Tuhan. Mereka mengelola bersama dengan Tuhan. Nanti tentu kita tahu kan, kata memerintah itu Yesus artikan sebagai melayani, ya kan? Siapa mau memerintah dia harus melayani. Siapa mau jadi yang terutama dia harus menjadi hamba bagi semua orang. Markus 10 ayatnya yang ke-40-an ke atas itu 45. Dimana kemudian kita tahu bahwa di situ Yesus memberi makna tentang pemerintahan itu. Tapi kita tidak mau mengarah ke situ. Kita mau mengarah kepada kingdom economy ini. Kingdom economy ini kita mau bahas. Nah, kita kan tahu bahwa fondasi dalam ekonomi dunia adalah uang, itu jelas. Fondasi dari ekonomi dunia adalah uang. Dan karena uang, nah ini dia, saudara mesti mengerti. I have to tell you this first then. Iblis menguasai 3 hal penting yang saudara harus ingat ini. Ada 3 hal besar yang dikuasai oleh iblis. Yang pertama, dia menguasai government. Itu dia buat. Jadi jelas, sama dengan kerajaan Allah, iblis juga mau orang ada di government menguasai. Iblis mau menguasai government. Yang kedua, nah ini, saudara mungkin tidak percaya, tapi iblis juga menguasai sistem agama di dunia. Dia menguasai religius di dunia. Yang ketiga adalah sistem ekonomi dunia. Dia punya sistem sendiri. Di situ uang berkuasa. Di kerajaan Allah tidak. Kalau sudah jalan di kerajaan Allah bakal beda penglihatannya. Nah, ini dia. Kalau orang tidak diajar, orang tidak dilatih tentang kerajaan Allah, mereka pikir bahwa mata uang kita sama. Ternyata enggak. The currency of the kingdom of God and the currency of the world system are totally different. Berbeda banget. Saya bisa cerita. Misalnya tadi dalam kesaksian tadi, untuk pertama kalinya kita tadi dengar dalam kesaksian ini, tadinya marah-marah karena takut rugi. Tiba-tiba bentuk kesadaran baru muncul. Enggak, cuman uang kok. This is not so important. Bayangkan, kalau orang sudah mulai berkata, this is not so important in life, itu berarti saudara harusnya punya ada backup yang lain dong. Karena harusnya saudara telah hidup di sebuah sistem yang lain. Orang suka nggak sadar. Orang berpikir bahwa kerajaan Allah juga dirun oleh sistem dunia. Mari saya beritahu, tidak. Kerajaan Allah tidak dirun oleh keuangan dunia. Kerajaan Allah tidak dirun oleh itu. Kerajaan Allah dirun oleh harta yang Tuhan berikan kepada manusia, yang dengan hal tersebut manusia produce keuangan di dalam sistem dunia. Kita diutus ke dalam dunia, jangan salah ya. Kita ada di dalam dunia, kita bukan di luar dunia. Jadi kita ada di bawah sistem dunia juga. Penguasa sistem dunia itu udah jelas. Penguasa dunia ini 1 Yohanes 5 ayat 19 adalah iblis. Tapi kan Tuhan secara jujurnya sudah mengambil itu. Iblis bukan penguasa dunia lagi. Tuhan Yesus mau mengembalikan kekuasaan pada bumi ini kepada manusia. Kita tahu hal tersebut. Nah, oke, sekarang currency ini yang penting. Apa yang menjadi currency kekayaan kerajaan sorga, itu yang bakal saya tinggalkan buat kita. Supaya dari currency kekayaan kerajaan sorga ini, kita kemudian dapat menukarkannya menjadi uang dan seterusnya. Tapi uang bukan yang terpenting. Uang itu adalah sistem dunia. Jangan lupa saya bilang tadi, iblis menguasai government system.
dia menguasai religious system, yang ketiga economic system of the world. Tapi yang paling heboh yang dia kuasai adalah sistem ekonomi dunia dengan keuangan, karena ternyata, maafkan, sistem pemerintahan dan sistem agama sangat dikuasai oleh uang. Oh jelas, jelas. Itu ditulis oleh Alkitab kok. Pelacur besar itu adalah siapa dia? Dia adalah hamba-hamba Tuhan dan gereja yang kawin sama dunia ini, yang apa? Dengan emas dan atau dengan uang dan dengan semua harta yang diberikan kepadanya oleh dunia ini. Dia gagal untuk mendapatkan harta yang sebenarnya. Dia gagal. Nah, sekarang kita mau lihat dalam sistem kerajaan Allah. Nah, kita kan tahu kerajaan Allah itu adalah kerajaan rohani, itu jelas. Sebenarnya prinsip yang pertama yang kita perlu tahu di dalam Kristus yang Paulus katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah orang yang paling kaya karena dia terakses kepada harta kerajaan Allah yang terbesar yang pernah Tuhan berikan buat kita. Makanya coba saudara baca Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3 beritahukan kepada kita, semua harta itu kata yang dipakai harta loh. Kata yang dipakai harta, nggak dibilang uang, nggak dibilang uang. Oke, coba kita lihat hal tersebut. Coba kita baca. Mungkin saudara berpikir, ini Jonathan gimana sih? Orang kan kerjanya cari uang. Oh tidak, kita itu sudah diprogram dari kecil bahwa sukses sama dengan uang, kaya sama dengan uang, sistem ekonomi sama dengan uang. Kita sudah diproses. Dan uang yang kita pikirkan uang kertas bil yang dicetak oleh pemerintah. Hati-hati saudara, mata uang itu pun kelihatannya sebentar lagi bakal berganti loh. Kelihatannya kalau sistem dunia berlangsung terus dan kita tidak siap, itu bakal berganti. Mata uang bakal berganti kan. Sudah mengintip-ngintip ini. Bukan cuma satu jenis mata uang, ada banyak ya. Ada yang menyebutnya dengan crypto money dan semuanya sudah mulai ngintip-ngintip nih. Sistem sedang diperkenalkan, semua sedang diperkenalkan buat kita. It going to change. Nanti uang berupa kertas mungkin tidak berlaku lagi. Mungkin semua model yang seperti itu nggak ada. Everything will be liquid. We don't know. The world change its system all the time. Karena dia mau menguasai manusia. Dia mau menguasai manusia. Menurut saya adalah saatnya sekarang kerajaan Allah dan orang-orang yang ada di dalamnya terbuka matanya untuk melihat. Ini loh yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini yang Tuhan serahkan kepada kita. Oke. Sekarang kita mau bahas dengan cepat saja. The foundation atau dasar dari kingdom economy itu apa? Yang pertama, dasar dari kingdom economy, saudara bisa membacanya ini dari Kejadian 1, 2, dan 3 di Alkitab. Di situ sebenarnya berisi begitu banyak harta yang luar biasa yang saudara bisa pelajari. Ya. Saya waktu mempelajari kerajaan Allah, saya mundar-mandir membaca Kejadian 1, 2, dan 3, kemudian saya membaca seluruh Injil Matius. Saya coba kemudian melihat narasi seluruh Alkitab untuk melihat apa yang coba disodorkan dalam kerajaan. Ternyata di dalam ayat-ayat tersebut ada 5 hal yang saya catat. Ini loh foundation. Apa yang Tuhan berikan pada manusia ini, yang Tuhan berikan pada manusia. Oke. Yang pertama paling penting adalah wisdom, hikmat. Itu yang pertama, hikmat, firman. Karena dialah yang menjadikan bumi. Hikmat itu yang menjadikan bumi. Hikmat itu lebih berharga dari emas. Hikmat itu, sebab dari hikmat inilah kelola bisa terjadi. Dari hikmat inilah pengelolaan dapat terjadi. Dari hikmat inilah tata kelola kerajaan Allah sudah terjadi. Hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Mungkin kita baca ayat-ayatnya lah, supaya saudara sadar bahwa hikmat itu selalu dihubungkan dengan penciptaan dunia ini. Ya, sama dengan firman dan hikmat. Nah, tentu kan kedua, hikmat dan firman kalau baca di Alkitab itu Yesus kan. Kita tidak perlu bicara, itu kan Yesus. Kuncinya ada pada Yesus. Tapi coba kita lihat ayatnya di dalam kitab Amsal. Ya, saya berharap saya tidak ambil waktu banyak, tapi saya cuma
mau tunjukkan pada saudara hal ini untuk trigger sesuatu pada saudara. Amsal pasal 3, kalau saudara baca beberapa ayat di dalamnya, ya, misalnya saudara baca dari ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15, kemudian saudara lompat ayatnya ke-19, atau saudara baca aja seluruhnya dari Amsal pasal 3 sampai ayatnya ke-26 tentang hikmat itu. Nah, dia bilang begini, saya bacakan buat saudara aja, biar saudara tahu tentang hikmat. Ya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi hubungan pembapaan itu adalah hal yang penting sekali. Nah, kemudian berbahagialah orang yang mendapat hikmat, ayat 13 ya. Orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Jadi ada yang lebih berharga dari emas, hikmat, ya. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. So this is the outstanding, the prime. Ini yang paling tinggi yang Tuhan pernah beri pada manusia, hikmat itu tentu dirinya sendiri. Kemudian dibilang ini, umur panjang ada di tangan kanannya. Ini berbicara tentang hikmat kan. Dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara baca, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. So the foundations of the world is the wisdom. Jelas, Tuhan meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit, dan dengan pengetahuan air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Saudara mesti mengerti, hikmat itu penting sekali buat kita. Jangan anggap remeh hikmat firman Tuhan. Itu powerful. Dia lebih berharga dari emas. Dia lebih berharga dari apapun yang engkau inginkan. Coba ingat, currency kerajaan Allah itu ini, hikmat. Hikmat dari Tuhan. Karena dibilang Yesus telah menjadi hikmat buat kita. Hikmat ini paling penting dari apapun yang saudara dapat pikirkan. The wisdom. Makanya waktu saudara pelajari Alkitab, karena Alkitab adalah sumber hikmat buat kita. Takut akan Tuhan adalah sumber hikmat. Mempelajari firman Tuhan adalah sumber hikmat. Kita menemukan harta yang terbesar dari Tuhan, hikmat. Nah, kita udah lihat, saya bisa cerita banyak. Hikmat ini, bahkan dibilang ini, hikmat itu lebih kuat daripada kuasa. Hikmat itu lebih berkuasa daripada power. Ya, saudara boleh baca tentu di Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya ke-16, 17. Saudara boleh baca di situ. Di Alkitab ditulis semuanya itu. Saya tidak ambil waktu lama untuk hal tersebut. So, wisdom is our currency. Dan wisdom itu punya dua ciri. Hikmat itu punya dua ciri. Takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu cirinya. Dia pasti akan menjauhi kejahatan. Jadi kalau saudara sudah dapat hikmat, tata kelola saudara bakal benar. Ya. Ada orang kemudian mulai membuat twist dari kata hikmat. Mereka bilang, hikmat artinya bijaksana dan bijaksini. Udah nggak usah ikut itu. Saudara ikut hikmat aja. Ya. Orang mulai bijaksana dan bijaksini, dan kemudian saya masih ingat, saya lihat di depan mata kepala saya sendiri, orang urusan KTP atau apa gitu kan, sudah lengkapi seluruhnya, terus bapak itu nanya, masih adakah dokumen-dokumen penting lainnya? Orang yang ditanya masih nggak sadar, kemudian temannya sikut, dokumen yang paling penting. Apa itu? Oh itu, langsung dia kasih keluar amplop. Langsung dia berkata, ini dokumennya Pak. Oh ya cukup, semua dokumen sudah selesai, kalau sudah ada ini. Bisa bayangin nggak? Saya kemudian berpikir, gila banget ini dunia. Karena mereka tidak punya wisdom, mereka gampang terjebak kepada semua bentuk. Nah, itu kan tentu sistem ya, itu saya
Saya tidak ganggu itu, saya tidak hakimi. Tapi prinsip utamanya adalah bahwa kita harus memulainya dengan hikmat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini yang penting. What is the second foundation dari kingdom economy? It's the land, property, land, ya, tanah. Yakin saya, tanah. Ya, tanah perlu dikelola, harus. Tanah itu harta. Jangan cepat jual tanah hanya untuk kepentingan ganti cash. Jangan cepat. Karena at the end of the day, yang punya tanah akan lebih kaya dari orang yang menjual tanah. Yakin saya. Betul kan? You know that. Kita tahu itu. Saya masih ingat keluarga istri saya jual tanah. Dia jual 10 miliar. 2 tahun kemudian dia jual tanah itu bisa 3 kali lipat. Terus kemudian kita pikir, coba kita tunggu. Tapi orang kan nggak paham hal tersebut. Tapi land, when God favor people, He gives land. Dan di Alkitab, saya tidak punya waktu lah untuk jelaskan. Nah ini, waktu Tuhan beri tanah untuk dikelola, anything under the land can be anything. Kalau kecuali tanah itu, ya mungkin tanah dikutuki karena dosa, tanah karena apa? Karena memang kan, kemudian kita tentu tahu, waktu manusia jatuh dalam dosa, yang dikutuki adalah tanah, terkutuklah tanah, itu jelas, ditulis oleh Alkitab. Tapi begitu orang percaya yang ada di atasnya diredeem oleh Tuhan, mereka punya kuasa redeem tersambung dengan tanah. Ya, tersambung dengan tanah. Ya, orang suka nanya-nanya. Para filsuf selalu berkata begini, bahwa manusia punya kehidupan dari tanah akan kembali kepada tanah. Jadi manusia akan tetap berjejak di atas tanah berjalan. Saya baca di Alkitab, kalau Tuhan favor orang, Dia kasih tanah pada orang tersebut. Dia favor bangsa Israel, dijanjikan tanah perjanjian. Dan kalau cerita tentang tanah, sudah mesti tahu, jadi tempat pertempuran yang paling besar di sepanjang sejarah, ya kan? Tentu sudah tahu, kalau sudah pergi ke Israel, sudah kemudian lihat, ya ampun, kalau mau bicara subur, dia nggak lebih subur dari Pulau Jawa kan? Jawa mungkin ratusan kali lebih subur, tapi waktu itu apa yang ada di dalam tanah itu yang orang tidak mengerti tanah. Saya perhatikan ya, saya berjalan ke beberapa negara memperhatikan. Tahu nggak bedanya negara maju sama negara nggak maju itu apa? Their attitude towards the land, ya, attitude mereka tentang tanah. Ya, saya tinggal beberapa tahun di Australia, saya bisa lihat bagaimana pemerintah mengatur tanahnya. Australia itu 80% gurun, Pak. Australia itu 80% gurun. Dia gurun di tengahnya. Ya, di pesisir-pesisirnya kemudian subur. Sama dengan Israel, gurun. Tapi they can change, mereka kelola, mereka atur, mereka hargai, mereka buat. Okay. Kita di Indonesia, sudah tidak ada negara sekaya Indonesia. Kita tahu, ya, masih ingat cerita itu? Kita negara kaya. Yang kita tidak punya adalah pengelola yang baik, tata kelola yang baik, cara kerja yang baik. Oke, sudah, saya cepat aja. Yang ketiga adalah agriculture. Ya, agriculture. Kelaparan dunia masih tetap merupakan ancaman terbesar ke depan, di mana agriculture sangat merupakan hal yang sangat penting. Kita tidak bisa melawan hukum alam tentang apa yang dimakan oleh manusia. Tentu rekayasa genetik yang terjadi, yang orang buat, yang kelihatan buah lebih besar, lebih keren, tapi ternyata belakangan kita tahu endingnya adalah telah membuat manusia kena sakit kanker, banyak penyakit yang terjadi disebabkan hal tersebut. But I don't want to talk about that. Saya mau berbicara bahwa jangan lupa, kalau saudara berpikir bisnis, saudara berpikir apa? Tentu saudara punya bisnis banyak dong, apa. Tapi jangan lupa berpikir agriculture, kembangkan hal tersebut, sebab manusia perlu itu. Waktu Tuhan jadikan manusia, Dia berkata semua tanaman ini boleh kamu makan, kecuali satu pohon saja.
pohon pengetahuan perbedaan-pembedaan yang baik dan yang jahat. Ya, itu aja jika kamu nggak makan. Yang lain you can eat. You can eat the fruit of it, you can eat the seed of it, you can eat anything about it. Tapi yang jelas adalah Tuhan mau supaya kita mengembangkan hal tersebut, agriculture. Kenapa ada kata culture di situ? Sebab agriculture inilah yang merupakan kesinambungan kebudayaan manusia. Ya, ambil agriculture nanti. Sudah cuma makan makanan kaleng, manusia pasti berubah. Coba aja, coba aja. Tapi kita harus mempertahankan hal tersebut. Ya, tentu saudara pernah mendengar istilah bahwa bangsa kita adalah paru-paru dunia dengan hutan yang ada di Kalimantan dan seterusnya. Tapi sekarang orang mulai membidik Amazon sebagai tempat di mana mereka melakukan banyak sekali penghijauan. Yang saya maksudkan, berpikirlah agriculture. Ya, saya tidak akan bahas lebih panjang. Yang keempat adalah precious stones and metals. Precious stones and metals. Ya, di sungai itu ada damar bedola, ada krisopas, ada emas, ada apa? Ya, itu Tuhan sediakan buat kita. Tuhan itu kekayaan, dan itu ini dia. Tuhan selalu bilang itulah milik Tuhan. Tuhan dia bilang punyakulah uang, enggak, dia tidak pernah bilang punyakulah emas, perak, permata dan semua batu-batu itu. Dia bilang itu punyaku. Waktu sorga dibangun, sudah lihat gambaran dalam kitab Wahyu, itu ada. Walaupun saya tidak berkata bahwa sorga adalah sesuatu yang materi, tapi itu gambaran yang disodorkan kepada kita. Agriculture, dan kemudian precious stone and precious metal. Yang berikut adalah yang kelima. This is probably the most important thing, water atau air. Coba lihat, the foundation is in here. Kalau 5 hal ini ada pada manusia, itu udah bagus banget. Ya, itu sudah bagus banget. Everybody craving for water. Ancaman besar dunia adalah air bersih, kan? You know that. Ya, kita tidak perlu bahas intel banyak. Tapi kalau kita perhatikan, ini yang Tuhan berikan kepada Adam pertama kali. Ya. Mungkin saudara berkata, sistem sudah berubah, Pak. Ya, itu dia. Makanya Yesus datang memperkenalkan kepada kita, ini loh sistem kerajaan Allah, di mana kamu harus dapat melakukan sesuatu karenanya. Saya tidak akan mengajari saudara tentang bagaimana bekerja, tapi ini, bekerja itu penting buat kita dalam kerajaan Allah. Jadi, bekerja itu tetap penting, sebab bekerja itulah yang expose harta-harta yang Tuhan berikan pada saudara. Jadi saya selalu mengatakan bahwa begitu orang percaya kepada Tuhan, Tuhan install karunia dalam dirinya, Tuhan install hikmat dalam diri seseorang, Tuhan install banyak hal, kekayaan sudah diberikan buat kita. Itu jelas. Ya, coba saya tadi minta kita baca, tapi kita coba baca lagi Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ketiga itu. Coba kita lihat ayat tersebut, ayat terakhir sebelum saya akan serahkan pada saudara untuk melakukan beberapa kalau memang kita mau tanya jawab mungkin juga boleh, tapi kalau enggak, it's alright. Dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga itu ditulis dengan jelas. Itu. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Ya, coba ingat, segala berkat rohani di sorga, all the spiritual blessings. Garis bawahi dulu kata itu. Dia sifatnya spiritual. Nah, apa artinya spiritual sih? Nggak kelihatan, kan? Betul ya? Artinya nggak kelihatan. Itu alamnya Tuhan. Itu zone-nya God. That's God's zone. Itu jelas. Nah, dibilang semua spiritual blessing. Oh, apa blessing? Coba. Blessing itu apa? Nah, ya ini dia lagi. Iblis butakan mata kita dengan berpikir bahwa blessing itu adalah uangnya. Enggak, uang bukan blessing. Itu cuma hasil dari blessing. Uang sendiri bukan blessing. Blessing itu adalah Tuhan bekerja. Jadi kalau Tuhan bilang ini, Tuhan memberkati, itu berarti Tuhan bekerja dalam diri seseorang dan untuk kepentingan orang itu.
Betul kan? That's a blessing. Itu blessing. Makanya Alkitab bilang berkat dari Tuhan menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Mungkin ayat itu yang membuat kita berpikir bahwa kaya itu artinya uang. Tidak. Berkat dari Tuhan memberikan kaya itu yang pertama secara spiritual, secara hikmat, secara pengertian sudah bertumbuh. Sebab yang lain, hikmat itu yang terpenting. Sebab land, agriculture, precious stone, or water, itu semuanya hanya dapat dikelola oleh hikmat. Hikmat yang akan terus mengelolanya. Nah ini adalah currency yang harus kita bawa. Orang bilang Yesus mengajar tentang uang sangat banyak, ya tak? Dia memakai contoh uang. Nah, mungkin yang kita perlu pertimbangkan di dalam dunia bisnis kita, dalam tata kelola kita, itu adalah hal-hal yang pasti sudah ketahui dalam dunia bisnis. Kan? Apa yang penting dalam dunia bisnis? Mungkin orang bilang ini, kingdom economy bukan soal bagaimana saudara bikin uang, bukan. Tapi bagaimana saudara, ini saya punya bahasa, convert the currency of God to the currency in the world system. Bagaimana saudara convert hal tersebut? Bagaimana saudara convert kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, saudara convert ke perkara-perkara yang sifatnya jasmani. How you convert that? Ya tentu ada beberapa hal yang pasti saudara sudah lebih tahu dari saya. Saya cuma mengingatkannya pada saudara. Misalnya, when you have a product, itu cara yang terbagus. Nah, sekarang punya produk kan banyak. Banyak jenis produk. Ada orang cuma pikir production mereka berpikir ya. Tapi kan production tidak cuma muncul langsung jadi production. Where it starts, innovationnya, idenya, entrepreneur, aspek di mana kita melihat kebutuhan orang-orang, bagaimana hal terjadi. Tapi you need to have a product. Betul. Kalau you have a product, untuk apa produk ada? To meet a need. Karena manusia punya kebutuhan. Kalau orang dijawab kebutuhannya, ya mereka pasti akan memberikan imbalan keuangan, mereka bayar apa yang mereka itu, mereka kemudian membeli apa yang sudah dapatkan. Jadi kemudian apa yang merupakan kekayaan saudara terkonversi kepada alam nyata, dan itu terjadi dan itu betul. Nah, cuman orang sekarang semuanya serba uang. Nah, jadi kemudian mereka gagal untuk mendapatkan atau menemukan atau kemudian mengelola dan mengembangkan apa yang ada dalam diri mereka. Nah, itu dia tuh. Nah, have a product, meet a need, atau kemudian menjawab kebutuhan, tapi juga bisa jadi yang serve a cause. Serve a cause. Saya masih ingat banget. Saya masih ingat banget. Waktu teman saya ini punya pabrik plastik yang udah kembang kempis, nggak bisa bikin apa-apa, udah susah banget, ya. Tiba-tiba terjadi sesuatu di mana orang butuh untuk kirim apa begitu di dalam botol yang plastik. Kemudian dia dapatkan project itu, ya harganya murah banget. Jadi dia pikir, aduh, tapi ini tutup kos nggak ya? Tapi kemudian dia dengar suara berkata, serve the need of the people, serve a cause. Ini untuk kepentingan orang banyak, ini untuk orang banyak. Dia ambil. Mungkin kelihatannya project merugi, tapi project merugi ketika volumenya bertambah banyak,¬ untung juga dia. Terus dia berkata begini, I start to serve, but it turns out God bless me out of that service. Nah, tentu kita tahu service merupakan hal yang penting sekali kan. Itu adalah bagian untuk menghasilkan keuangan. Saya pergi ke Singapura dan saya tahu Singapura itu mereka betul-betul perkuat servisnya, minta ampun. Servis mereka kasih naik jadi lebih hebat. How you serve people, ya kan? Tapi juga bukan cuma serve a cause, solve a problem.
kita dipanggil untuk jadi problem solver. Ada orang tidak mau pusing yang lain, mereka solve a problem. When you solve a problem, pasti akan ada berkat yang datang kepada saudara. Tapi juga bisa add values to other people life, tambahkan value dalam kehidupan orang lain, tolong orang lain, bagikan sesuatu kepada orang. Tentu saudara, saya tidak perlu ke ranah itu karena ranah itu telah dikuasai oleh para motivator. Saya tidak perlu pergi ke arah situ. Tapi kita menemukan sebenarnya bahwa kita harus tahu currency kita. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita. Dan kemudian saudara pertimbangkan cerita ini. Ada seorang bapak yang jadi bagian keuangan di zaman Ibnu Sutowo dulu Pertamina. Jadi dia kerja di Pertamina lama sekali. Dan tentu sudah tahu di zaman itu, di zaman peralihan dari orde baru, ada orde lama ke orde baru, minta apa mereka kaya. Mereka tinggal di bilangan yang luar biasa, ya. Tinggalnya di Menteng situ dan semuanya. Tapi ada seorang bapak ini dia. Currency-nya bukan uang, currency-nya integritas, currency-nya hikmat yang dari Tuhan. Dia takut pada Tuhan, tidak pernah curang. Sampai anaknya sekarang ada setelah menjadi hamba Tuhan, seorang yang punya law firm. Mungkin saudara juga kenal, tapi saya tidak mau sebut namanya lah untuk kepentingan. Kalau saudara tanya mungkin saya bakal kasih tahu. Ya, tapi anaknya itu pernah protes. Anaknya cerita sama saya waktu kita cerita tentang itu. Di situ saya belajar bahwa currency kita beda. Currency kita beda. Saudara mesti kenal currency kerajaan Allah terlebih dahulu. Nah ini kemudian dia di zaman itu dia berkendak punya rumah kontrak, terus anaknya tanya buat begini, papi, semua anak-anak teman-teman papi sekolah ke luar negeri, saya ini bagaimana dong, bagaimana saya bisa sekolah ke luar negeri? Bapaknya tetap upayakan supaya dia bisa berangkat sekolah ke luar negeri. Begitu sampai sekolah di luar negeri, gak langsung masuk ke sekolah yang dia mau. Bapaknya masukkan dia dulu ke Christ for the Nation, masukkan dulu ke Bible School. Pada waktu dia marah-marah, dia nggak setuju. Tapi kemudian dia kembali dan dia sukses dalam apa yang dia kerjakan. Kalau orang bicara sukses atau apapun ya, tapi dia berhasil, hidupnya jadi mapan. Tapi ini yang dia cerita. Papanya waktu berhenti kayak tidak punya apa-apa waktu kerja di Pertamina. Waktu dia pensiun, tebak, waktu dia pensiun, perusahaan minyak besar luar negeri, saya juga tidak perlu sebut nama perusahaan ini, perusahaan minyak besar luar negeri ini kenal bapak ini karena integritasnya, mata uangnya. Mereka hire setelah dia pensiun. Dia kemudian ditaruh seperti koordinator atau ketua untuk Asia Pasifik, berkedudukan di Hong Kong. Dari situ kemudian digaji dengan sangat luar biasa, puluhan kali lipat. Integritasnya telah menghasilkan keuangan yang kemudian menyekolahkan anaknya dan seterusnya. Mereka beli rumah di daerah Menteng dan seterusnya. Dicerita hal tersebut. Kemudian saya berpikir, bukan soal tinggal di Menteng atau tinggal di tempat kaya, bukan itu. Yang dimaksudkan adalah selama dia ada di sekitar orang yang notabene korup, hancur, uang mereka permainkan kayak apa aja, dia punya mata uang yang lain, integritas, dia punya currency yang berbeda. Nah, sekarang dari situ baru kita mulai mengerjakan tata kelola kita. Tata kelola kita. Sebab yang kita lihat, tata kelola kerajaan Allah tidak boleh dengan greedy, tidak boleh dengan serakah. Tata kelola kerajaan Allah itu harus dengan kasih untuk tujuan kerajaan. Saya senang sekali dengar di depan Pak Adrian bilang, saya masih terus bekerja karena ada ribuan mulut yang perlu dikasih makan. Saya tahu artinya. Saya tahu artinya. Orang-orang ini bekerja untuk mengeluarkan sesuatu karena ada tanggung jawab kesejahteraan yang lain yang jauh lebih besar. Saya tahu bahwa ini baru menyentuh bagian awal dari kingdom economy, tapi
paling tidak kita harus bisa melihat bahwa, hey, dalam berbisnis kita harus konsentrasi kepada hal-hal ini, ya. Senang tadi dengar bahwa ada orang yang mengerjakan properti tapi tidak berpikir itu. Saya suka banget, ya. Kesaksian tadi itu menurut saya penting sekali buat kita. We are on the right track. Yang saya mau garis bawahi adalah hikmat ini. Hikmat ini yang paling penting. Mengapa kita perlu sekali hikmat di masa sekarang ini? Kenapa? Karena ini, Tuhan beritahu bahwa yang kita bakal lalui di depan belum pernah dijalani oleh siapapun. Yang kita bakal lalui di depan kita, never been walked through before. Belum pernah. Ya, sama seperti Tuhan bicara kepada Yosua di dalam kitab Yosua pasal 3, ayatnya yang keempat dan 5 waktu mereka mau menyeberang sungai Yordan. Tuhan bilang ini, lihat baik, lihat tabut perjanjian, lihat tuntunan Tuhan. Karena jalan yang kamu jalani sekarang belum pernah kamu lalui sebelumnya. Jadi ya itu adalah hal yang penting. Carilah hikmat, carilah tuntunan Tuhan. Sebab saya yakin ke depan Tuhan akan bukakan kepada saudara hal-hal yang jauh dari apa yang dapat saudara pertimbangkan. Saya berharap apa yang saya share ini paling tidak trigger sesuatu buat saudara. Trigger sesuatu untuk kemudian mulai melihat persiapan ke depan. Jangan lupa, ke depan mungkin currency akan segera berubah. But you don't have to worry. Kita punya currency yang tidak tergoncangkan. Currency kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Thank you.